Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Eh, Kami akan membahas tentang proses dan tahapan persidangan di MK. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri, Azumar Yusuf. Kemudian ada saya sendiri, Anissa Puspita Indro. Lalu ada saya Gidia Trinisa. Kemudian ada saya Widi Intan Fitri. Oke, baik. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bisa di slide. Oke, yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan. Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku register sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang MK. Sidang pertama ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini, MK mengadakan pemeriksaan, kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi permohonan itu tidak lengkap dan atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaikinya. Untuk itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 14 hari. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pemeriksaan persidangan itu adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Nah, tahapan pemeriksaan persidangan ini ada 7. Yang pertama itu penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. Yang kedua, penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan. Yang ketiga, pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait. Yang keempat, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi atau ahli yang diajukan pemohon. Yang keenam, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait. Yang keenam itu ada penyampaian kesimpulan oleh pemohon. Yang ketujuh ada penyampaian kesimpulan oleh termohon atau pihak terkait. Dan dalam persidangan MK ini, selain permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara tertulis. Oleh karena itu, di dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu dilanjutkan oleh pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait maupun dengan hakim konstitusi. Selanjutnya ada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh hakim konstitusi dan panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Pada saat RPH, panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan. Dalam PMK nomor 1 tahun 2020 tercantum tata cara rapat permusyawaratan hakim. Yang pertama, setiap hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH. Kemudian, hakim menempati tempat duduk yang masih ditentukan. Panitera muda, dan panitera pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas. Kemudian ketua rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat. Setelah itu, panitera atau panitera muda melaporkan materi yang akan dibahas. Ketua rapat memberi kesempatan kepada para hakim untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian setiap hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH. Lalu petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas. Kemudian ketua rapat menyampaikan kesimpulan rapat. Ketua rapat menetapkan hakim daftar putusan. Ketua rapat menutup rapat. Selanjutnya, petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh ketua dan panitera atau panitera muda. Selanjutnya, pengucapan putusan. Dan pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK.
Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 orang hakim dan para pihak. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Ya, yang selanjutnya ada persidangan jarak jauh. Sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 orang hakim dan para pihak putusan MK. Mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Ya, pengajuan permohonannya ada identitas yang hendak diperiksa dan didengarkan keterangannya, ada pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan, yang ketiga alokasi waktu pemeriksaan, yang terakhir ada petugas lain yang diperlukan. Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik atau email Kepaniteraan MK. Permohonan dianggap diterima pada saat telah masuk ke dalam sistem komputer Kepaniteraan MK. Kepaniteraan MK memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh kepada pemohon dan atau termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 2 dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang. Permohonan ditunjukkan kepada Ketua MK melalui Kepaniteraan MK. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun secara faksimili, surat elektronik, email, surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia. Pemeriksaan persidangan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam 1. Pemeriksaan pendahuluan dan 2. Pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan melalui persidangan jarak jauh, majelis hakim yang pertama ada memeriksa kelengkapan permohonan, yang kedua meminta penjelasan permohonan tentang materi pemohonan yang mencangkup kewenangan MK, kedudukan hukum, legal standing pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum. Yang ketiga, memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tata tertib persidangan. Yang keempat, ada mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara permohonan, untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Yang kelima, memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai, maka dilakukanlah pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim, dan dilaksanakan melalui fasilitas persidangan jarak jauh. Kegiatan pemeriksaan persidangan meliputi, yang pertama, memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon, yang kedua, mendengarkan keterangan dan atau tanggapan termohon, yang ketiga, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait. Yang keempat, mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan atau diperlukan oleh MK, baik pihak terkait mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon. Sekian Baik, dari kami. Terima kasih demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, teman-teman sekalian boleh, jika ada pertanyaan, boleh dituliskan pada kolom komentar di Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.